Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudara sekalian, kembali kita mengadakan perkuliahan mata kuliah Qawaid al-Fiqhiyah. Materi bahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah kaidah asasiyah. Kaidah asasiyah yang akan kita bahas adalah, yang kita ambil yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung dengan maksudnya atau niatnya, beserta kaidah-kaidah yang menjadi subbagiannya. Nah, sekarang kaidah asasiyah yang pertama, yaitu bunyinya tadi adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung dengan niat atau maksudnya. Nah, kalau kita lihat, kita kaji dasar hukum kaidah ini, ada yang dari Al-Quran, ada dari hadis Rasulullah SAW. Misalnya dari Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah diperintahkan mereka itu illa liya'budullah, kecuali adalah untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas, Nah, di sini adalah mereka itu tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Intinya adalah secara ikhlas kita melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini tadi adalah terkait dengan hati. Hati adalah terkait dengan niat. Berarti setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Kalau dia beribadah bukan karena untuk ikhlas, maka berarti ibadah yang dilakukannya adalah tidak secara ikhlas. Kira-kira seperti itu. Dalam hadis Rasulullah SAW juga disebutkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang, wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan memperoleh seperti apa yang ia niatkan. Kalau misalnya dia melakukan suatu perbuatan adalah perbuatan ibadah, adalah untuk mendapatkan misalnya kehidupan dunia, maka ia akan mendapatkan kehidupan dunia itu dari amal ibadah yang dilakukannya. Kalau misalnya dia melakukan perbuatan dunia, misalnya makan, tidur, minum dan segalanya, atau bahkan jalan-jalan, tetapi adalah sebenarnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, makan supaya bisa kuat beribadah, minum supaya kuat beribadah, tidur adalah supaya kuat beribadah, jalan-jalan, tamasya adalah untuk menyegarkan pikiran yang supaya dia bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara konsentrasi, secara khusyuk. Maka berarti tidur, jalan-jalan, makan, minum yang dilakukannya yang merupakan amal perbuatan manusia itu mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kaidah ini punya dasar. Al-umuru bimaqasidiha itu punya dasar baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Rasulullah SAW. Barangkali bisa dipahami. Nah, bahkan tidak hanya dari Al-Qur'an dan hadis, para ulama pun juga membahas terkait dengan niat ini. Misalnya di antara ulama ada menyatakan bahwa niat itu adalah di hati. Mayoritas ulama, semua ulama menyatakan bahwa niat itu ada di hati. Mereka menyatakan niat ini adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, yaitu mengqasadkan sesuatu, memaksudkan melakukan sesuatu di dalam hati, muqtarinan bi fi'lihi, yaitu bersamaan dengan melakukannya. Artinya ketika kita mau melakukan sholat, misalnya niat kita itu adalah bersamaan dengan perbuatan yang kita lakukan. Misalnya ketika kita mau ngangkat takbir, mau baca takbiratul ihram, yaitu mulai Allah, itu sambil ngangkat tangan, Allah, waktu baca Allah itu takbiratul ihram. Nah, mulai Allah itu disitulah mulai adanya disebutkan niat untuk melaksanakan sholat.
yaitu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Atau dikatakan di sini juga au al-qasdu al-muqarin lil fi'li, sama maksudnya. Maksudnya adalah mengqasadkan sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Nah, itulah yang disebut dengan niat. Nah, kembali lagi kita pada kaidah bahwasanya kaidah ini memiliki dasar yang kuat. Al-umuru bimaqasidiha. Setiap persoalan tergantung dengan niatnya. Nah, selanjutnya kaidah ini punya sub-sub kaidah. Nah, sub-sub kaidah ini adalah disebut sebagaimana kita bahas pada bahasan yang lalu, disebut dengan kaidah kulliyah ghairul kubra atau kaidah ghairu asasiyah. Yang sub-subnya ini. Kalau yang asasiyahnya adalah al-umur bimaqasidiha. Silakan Anda bisa lihat, yang pertama niyatul mu'min khairun min amalihi. Yang kedua la thawaba illa binniyah. Yang ketiga lau ikhtalafa lisan wal qalb fal mu'tabar ma fil qalbi. Nah, kemudian yang ke D la yalzamu niyatul ibadati fi kulli juz'in innama talzamu fi jumlatin ma yaf'aluhu. Nah, yang ke E itu dan seterusnya sampai huruf H al-aiman mabniyatun 'alal alfaz wal maqasid. Nah, ini akan kita bahas satu persatu ya kaidah ini. Oke, kita bahas qawaid ghairu asasiyah yang pertama. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Nah, kita masih ingat, kita kembali ke pengertian kaidah dulu. Apabila hadis Rasulullah SAW itu bisa menyerupai sebagai kaidah, maka hadis Rasulullah itu langsung menjadi kaidah, kayak gitu ya. Nah, niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin adalah lebih baik daripada amalnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Nah, contoh dari kaidah ini adalah betapa niat itu sangat dihargai dalam Islam. Bahkan hanya karena niat ia sudah dapat pahala. Seseorang ingin melakukan sesuatu perbuatan kebaikan, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun belum melaksanakannya. Apalagi setelah melaksanakannya maka dicatat lagi sebagai kebaikan. Nah, ini luar biasa. Beda halnya misalnya orang mau melakukan keburukan, maka belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat. Tetapi ketika dia melakukan keburukan baru dicatat keburukannya itu. Nah, ini artinya niat untuk berbuat baik itu adalah betapa dihargainya dalam Islam itu. Nah, yang kedua, ada orang yang tidak mampu melakukan sesuatu. Misalnya orang ini pengen sekali umrah atau pengen sekali haji. Ya Allah, saya ingin sekali haji ya Allah. Tapi orang ini memang tidak punya kemampuan, tidak ada uang. Bagaimana? Secara logika dia tidak mungkin berangkat. Atau mungkin sudah tua sekali, dia pengen sekali umrah, ya Allah ya Rabbi, ingin sekali melihat Baitullah, rumahmu. Melihat seperti itu, berziarah ke makam Rasulullah, kekasihmu, misalnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tapi dia karena tidak punya uang, maka niatnya ini bisa jadi lebih baik dari amalnya. Niatnya itu bisa jadi lebih baik daripada amalnya. Ketika dia melaksanakannya, bisa jadi adanya kekurangan-kekurangan, misalnya dia mampu. Tapi karena niatnya ini, karena keadaannya tidak mampu, maka itulah dia bisa menjadi lebih baik daripada amalnya. Nah, ini yang dimaksud dengan niatul mukmin khairun min amalihi. Nah, kaidah ini memang ada dhabit. Dhabit itu lebih kecil lagi daripada kaidah. Lebih kecil lagi daripada kaidah. Cakupannya lebih kecil daripada kaidah ghairu asasiyah tadi. Nah, di sini al-ibratu fil uqudi lil maqasid wal ma'ani la lil alfazi wal mabani. Pengertian dalam suatu akad adalah maksudnya, bukan semata-mata kata atau ungkapan. Jadi orang melakukan suatu perbuatan sebenarnya harus dilihat dari maksudnya.
bukan dilihat dari kata-katanya, bukan dilihat dari kata-kata yang diucapkannya. Dia menyumbangkan sesuatu, misalnya ini adalah untuk kepentingan kita dan sebagainya umat manusia, tapi yang dilihat itu adalah maksudnya. Maksudnya dilihat dari mana? Dari indikasi-indikasi yang diperlihatkan, atau dari ekspresi-ekspresi, atau dari keterkaitan-keterkaitan dengan sesuatu hal yang lain, sehingga bisa dibaca, oh ternyata maksudnya dia memberikan sesuatu ini bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkin karena ada kepentingan lain. Nah, ini indikasi-indikasi itu bisa menjadi alat untuk menilai, mengetahui maksud orang. Nah, selanjutnya kaidah yang kedua, B, yang merupakan sub dari kaidah al-umuru bimaqasidiha, la thawaba illa bin niyah. Tidak ada pahala kecuali dengan niat. Nah, ini kaidah ini adalah perbuatan apapun harus disertai niat. Walaupun itu perbuatan ibadah, tapi tidak disertai dengan niat untuk mencari keridhaan atau mendapatkan pahala, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Kalau dia melakukan amal ibadah untuk riya, maka dia hanya tidak mendapatkan pahala dan hanya mendapatkan pujian dari orang lain. Tapi seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, walaupun dia melakukan amal perbuatan yang bersifatnya dunia, tapi tujuannya adalah untuk amal ibadah, tidur adalah untuk supaya kuat beribadah, makan adalah supaya kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makan supaya kuat mencari nafkah untuk keluarganya dan segalanya, belajar adalah untuk misalnya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala. La thawaba illa binniyah. Tidak ada mendapatkan pahala perbuatan apapun kecuali dengan niat. Maka niatkanlah setiap perbuatan kebaikan atau bahkan perbuatan dunia yang kita lakukan yang memuat kebaikan. Beda halnya misalnya melakukan perbuatan buruk lalu niatnya untuk kebaikan. Nah, itu lain ceritanya, bukan dalam hal yang seperti ini. Kalau dia melakukan perbuatan buruk, maka tentu dia akan mendapatkan ganjaran yang buruk. Walaupun dia berniat baik, tetap saja dia akan merupakan keburukan. Yang selanjutnya bagian C, lau ikhtalafal lisan wal qalbu fal mu'tabar ma fil qalbi. Jika terjadi perbedaan antara ucapan dengan yang di hati. Jika ada terjadi perbedaan antara ucapan dengan niat, maka yang dipandang benar adalah apa yang ada di hati. Maka yang dilihat itu adalah di hati. Nah, ini kembali seperti yang kita jelaskan tadi. Artinya, contohnya adalah salah satu untuk mengetahui niat itu adalah melalui indikasi ketika orang melakukan sesuatu. Kita pasti bisa melihat loh, motivasi-motivasi orang, atau melihat motif-motif seseorang mau melakukan sesuatu itu. Pasti kita bisa melihat dari indikasi-indikasi yang terlihat dari gerak-geriknya, terlihat dari ekspresi yang ditampakkannya, bahkan ada kaitannya dengan persoalan-persoalan lain. Nah, ini bisa diketahui seperti itu. Nah, kaidahnya bisa kita pakai untuk melihat ini. Ternyata dia tidak betul-betul segini, dia ternyata pengennya yang punya kepentingan lain, ceritanya seperti itu. Selanjutnya, kaidah ghairu asasiyah lainnya adalah la yalzamu niyatul ibadati fi kulli juz'in innama talzamu fi jumlatin ma yaf'aluhu. Tidak wajib niat ibadah dalam setiap bagian. Ya, tidak wajib niat ibadah dalam setiap bagian. Niatnya itu tidak wajib setiap bagian dalam pelaksanaan ibadah, tetapi niat wajib dalam keseluruhan yang dikerjakan. Nah, kalau supaya lebih memudahkannya gini aja. Misalnya, contohnya, niat sholat cukup di awalnya saja. Allah, ketika kita mengangkat takbir, misalnya takbir Allah, mulai dari Allah begini, tangan ya berada, daun ibu jari kita berada di daun telinga, dan telunjuk-telunjuk kita berada di atas telinga. Allah, mulai dari A, itu ucapkan niat salat, apakah salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh, atau salat-salat sunat yang lainnya. Nah, cukup di awal itu saja, tidak perlu
ada diniatkan kembali ketika mau rukuk, lalu berniat lagi mau rukuk. Oh, i'tidal, niat lagi i'tidal. Tidak perlu seperti itu. Cukup di awalnya saja. Nah, ini yang dimaksudkan dengan kaidah ini tadi. La yalzamu niyatul ibadati fi kulli juz'in. Innama talzamu fi jumlatin wahidatin. Fi jumlatin ma yaf'aluhu. Gitu ya. Yang selanjutnya adalah huruf E, itu kullu mufradaini fala tajzihima niyatun wahidatun illal haji wal umrah. Setiap dua kewajiban, ingat ada dua kewajiban, tidak boleh dengan satu niat kecuali ibadah haji dan umrah. Ada setiap kewajiban, dua kewajiban ya, beda hanya wajib dengan sunat, itu beda. Ini dua kewajiban, itu tidak boleh dengan satu niat kecuali ibadah haji dan umrah. Karena apa? Karena di haji ini ada tiga, gitu kan? Ada haji tamattu. Haji tamattu ini adalah haji yang dilakukan oleh orang Indonesia. Datang dulu ke Mekah sambil umrah duluan. Setelah selesai tahallul, lepas baju ihram, bisa menggunakan baju-baju biasa, bisa jalan-jalan. Kalau mau umrah lagi balik dia memakai pakaian ihram, ambil mikat, apakah mikatnya ke Tan'im, mikatnya ke Ja'ranah dan yang lainnya. Nah, maka dia kembali lagi melaksanakan umrah. Setelah tahallul, lepas lagi, pakai lagi baju yang biasa. Itu namanya tamattu. Lalu pas pada sampai musim haji pada tanggal 8 Hijriah sudah siap-siap berangkat ke Arafah, dan mulai sampai dari situ sampai 13 Dzulhijjah di Mina, balik lagi ke Mekah melaksanakan tawaf ifadah, dan selanjutnya tawaf wada, dan segalanya habis sudah seperti itu. Itu disebut dengan haji tamattu. Nah, tapi ada haji ifrat. Haji ifrat itu adalah haji dulu, baru umrah, gitu. Tapi ada haji qiran. Haji qiran ini kedua-duanya bersamaan dilakukan. Nah, haji qiran inilah yang dimaksud dalam kaidah yang di atas. Nah, intinya di sini adalah dua kewajiban atau lebih. Kalau dua kewajiban tidak boleh dengan satu niat, gitu, kecuali haji qiran, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita beralih ke kaidah yang lainnya, kaidah ghairu asasiyah lainnya. Kullu ma kana lahu aslun fala yantaqilu an aslihi bimujarradin niyah. Setiap perbuatan asal, setiap perbuatan pokok itu tidak bisa berpindah dari yang asal hanya karena semata-mata niat. Nah, coba kita renungi maksud dari kaidah ini. Atau supaya lebih mudahnya kita langsung ke contoh. Misalnya seseorang niat salat zuhur, tahu-taunya setelah satu rakaat ia pindah niat. Misalnya, saya mau niat salat tahiyatul masjid saja, maka batallah salat zuhurnya itu. Karena apa? Karena ada terjadinya perubahan niat. Nah, gitu ya. Berbeda dengan orang yang belum makan, atau misalnya orang yang belum minum sejak terbit fajar. Nah, kemudian setelah matahari sudah naik, karena ia belum makan, belum minum dan segalanya, kemudian ia berniat untuk puasa sunnah. Untuk puasa sunnah ya, khusus untuk puasa sunnah, maka puasa orang ini sah dilakukan. Sering Rasulullah SAW melakukan hal seperti itu. Datang ke tempat istri-istri Rasulullah, beliau bertanya apakah ada makanan, lalu di antara istri Rasulullah menjawab tidak ada, maka Rasulullah mengatakan saya puasa saja. Nah, gitu. Yang selanjutnya maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Maksud yang terkandung dalam ungkapan kata tergantung dengan niat orang yang mengucapkan. Nah, maksud yang terkandung dalam ungkapan kata yang diucapkan oleh seseorang itu tergantung dengan orang yang mengucapkannya.
hibah, misalnya nazar, salat, misalnya sedekah, dan berbagai macam hal yang dilakukan itu tergantung dengan niat si pelaku. Dengan niat si pelaku. Bisa jadi misalnya ada juga orang lain mengatakan saya bersedekah, sedekah. Nah, bisa jadi ternyata sedekah yang dimaksudkannya adalah zakat. Atau bisa jadi dia menyebut kata sedekah itu adalah sebagai sedekah sunnah misalnya. Bahkan dalam Al-Quran pun innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha dan seterusnya. Sesungguhnya sedekah, tapi sedekah yang dimaksudkan di situ adalah zakat gitu. Nah, jadi maksud atau apapun yang dikatakan oleh seseorang itu tergantung dari maksud orang yang mengucapkannya. Makanya sekali lagi kita kembali kepada indikasi tadi. Untuk mengetahui maksud seseorang adalah kita pahami indikasi orang. Nah, yang selanjutnya al-aimanu mabniyatun 'alal alfazi wal maqasid. Sumpah itu berdasarkan kata-kata dan maksud. Maksudnya adalah sumpah itu berdasarkan kata-kata dan maksud. Dilihat dari kata-katanya, dilihat juga dari maksudnya. Itu namanya sumpah. Sumpah misalnya bisa menggunakan kata wallahi, ya misalnya. Berarti dilihat dari kata-katanya. Oh, berarti dia memang bersumpah demi Allah. Atau demi Allah saya bersumpah misalnya. Nah, selain itu kita juga harus melihat maksud dia bersumpah itu sumpahnya untuk apa. Nah, jadi ada dua hal ketika orang bersumpah itu, maka dilihat dari maksudnya, dilihat juga dari kata-katanya. Saya bersumpah kayak gitu aja. Nah, kalau saya bersumpah demi Allah, misalnya seperti itu, atau demi Allah saya bersumpah, nah berarti ini sah sebutan sumpahnya, dan juga dilihat juga dari maksudnya. Nah, barangkali demikian saudara-saudara sekalian, itulah bahasan terkait dengan sub-sub dari kaidah asasiyah yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan di antara kaidah-kaidah ini bisa kita hafal, kita kuasai sehingga kita aplikasikan, kita terapkan dalam kasus-kasus persoalan fikih yang lainnya. Atau ketika Anda menghadapi satu persoalan, Anda bisa menjawab dengan kaidah-kaidah ini. Atau ketika Anda menyelesaikan tulisan karya ilmiah, menulis skripsi dan segalanya, Anda bisa menggunakan untuk mendukung hasil kajian Anda, bahkan sebagai alat analisis Anda untuk mengkaji persoalan-persoalan yang Anda hadapi dengan kaidah-kaidah fikih ini. Ya, ingat adalah kaidah asasiyahnya adalah al-umuru bimaqasidiha. Di bawah kaidah asasiyah ini ada kaidah ghairu asasiyah yang sebagaimana kita bahas tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.